Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu ketiga masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Yesus mengecam ketidakadilan dan pemerasan di rumah ibadat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual bangsa India, bepergian dari satu kota ke kota yang lain guna mengumpulkan derma untuk orang-orang miskin. Seperti biasa, setibanya di sebuah kota, dia berkhotbah atau berpidato guna mengetuk hati orang-orang yang kaya supaya mereka memberikan sedekah untuk orang-orang miskin. Pada suatu hari, setelah dia berpidato, seorang perempuan tua yang miskin bangun dari tempat duduknya. Rambutnya sudah beruban dan pakaiannya compang-camping. Dia nekat mau bertemu dengan Mahatma Gandhi. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Mahatma Gandhi berusaha untuk menghalanginya. Namun perempuan itu tidak peduli. Setelah bertemu dengan Mahatma Gandhi, perempuan itu mencium kaki Mahatma dan menyerahkan kepadanya sebuah uang logam yang nilainya tidak seberapa. Gandhi menerima uang logam itu dan menyimpannya baik-baik. Bendahara Gandhi meminta uang itu, tetapi Gandhi tidak memberikannya. Bendahara itu sedikit mengolok-olok Mahatma Gandhi dengan mengatakan, "Engkau memberikan saya cek dengan nilai ribuan rupiah mata uang orang India, tetapi engkau tidak mempercayakan saya untuk menyimpan uang logam itu." Tetapi Gandhi menjawab, "Uang logam ini punya nilai yang jauh lebih tinggi dari semua uang yang kau simpan itu. Jika orang-orang kaya sering memberi dari kekayaan mereka atau dari kelebihannya, tetapi perempuan ini mungkin memberikan semua yang ada padanya. Itulah sebabnya perempuan ini atau pemberian perempuan ini jauh lebih bernilai, lebih berharga daripada pemberian-pemberian lainnya." Saudara-saudari terkasih, perempuan itu memberikan semua yang ada padanya untuk sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yakni memberikan sedekah, memberikan derma. Dia percaya bahwa dengan tindakan itu jiwanya diselamatkan. Dia mengorbankan apa yang ada padanya, asalkan dia bisa diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, pesan seperti itulah yang mau disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Sebagaimana diceritakan dalam Injil, orang-orang Yahudi biasanya berziarah ke Yerusalem ketika mereka merayakan Paskah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang telah bertahun-tahun mengumpulkan dana supaya mereka bisa berziarah ke Yerusalem. Karena bagi mereka Yerusalem adalah segala-galanya. Sebagaimana terungkap dalam Mazmur misalnya, lebih baik 1 hari di bait Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Atau di dalam bagian lain dikatakan, "Seandainya aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarkan lidahku melekat pada langit-langitku dan lenganku menjadi lumpuh." Tetapi setiba mereka di Yerusalem, yakni di bait Allah, para peziarah itu diperas dan diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang Yerusalem, terutama oleh petugas bait Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pertama, setiba di Yerusalem, mereka harus membayar pajak kenisah sebagai persyaratan
supaya bisa merayakan Paskah di Kenisa. Kebanyakan peziarah membawa uang asing dan harus menukarkan uang itu dengan mata uang Yahudi atau orang-orang Palestina pada waktu itu. Pemerasan terjadi ketika mata uang asing itu ditukar dengan nilai yang sangat rendah daripada nilai yang sebenarnya dan disertai dengan potongan-potongan yang tidak masuk akal. Padahal para peziarah itu telah berjuang dengan susah payah mengumpulkan uang supaya mereka bisa merayakan Paskah di Yerusalem dan supaya mereka memperoleh keselamatan sebagaimana telah dilakukan oleh perempuan tua dalam cerita tadi. Kedua, pemerasan lainnya terjadi ketika mereka menjual hewan-hewan persembahan seperti domba atau merpati dengan harga yang sangat mahal. Para peziarah itu umumnya datang dengan niat tertentu dan karena itu mereka pasti mempersembahkan hewan korban. Hewan yang dikorbankan itu harus tanpa cacat. Petugas Bait Allah mengeluarkan semacam sertifikat untuk hewan yang akan dikorbankan di Kenisa. Namun, sertifikat itu juga harus dibayar dengan sangat mahal. Dalam hal ini, para peziarah itu telah diperas 2 kali. Pertama, mereka harus membeli hewan korban dengan harga yang sangat mahal, kadang-kadang 19 kali lebih mahal dari harga yang sebenarnya. Kedua, mereka harus membeli sertifikat dengan harga yang sangat mahal pula. Dan atas dasar praktek-praktek yang sangat kotor itu, Yesus menjadi sangat marah dan menjungkir balikan meja para pedagang dan penukar uang. Yesus sangat marah terhadap kejahatan yang justru dilakukan di dalam Bait Allah. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, kita hendaknya dengan jelas menunjukkan keberpihakan kita apabila kita menyaksikan praktek-praktek pemerasan dan praktek-praktek keadilan yang telah terjadi di sekitar kita sebagaimana telah ditunjukkan oleh Yesus. Kedua, jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Ketiga, jangan menjadikan agama sebagai institusi untuk mempraktekkan ketidakadilan dan pemerasan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.